Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Di video ini aku mau bahas tentang perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA. Siapa yang tahu apa itu perkembangan? Menurut Sunarto dan Hartono, perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi organisme, dan organisme ini dilihat dari sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan progresif ini mencakup dua faktor, yakni kematangan dan pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan fisik ataupun psikis yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perbedaan individu. Perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya amat berbeda, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pendidikan menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan individu, yaitu perbedaan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak antara siswa. Perbedaan individu dalam hal kepribadian dan ciri pada siswa antara lain tentang aspek jasmani, agama, intelektual, sosial, etika, dan estetika. Hal ini dimiliki tiap siswa dan mereka memiliki keunikan tertentu dalam pembelajaran. Selain perbedaan yang dimiliki oleh siswa, mereka juga memiliki persamaan, yaitu dalam aspek kecerdasan, prestasi, bakat, dan sebagainya. Dari beberapa perbedaan yang dijelaskan tadi, perbedaan individu dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu perbedaan biologis, merupakan perbedaan yang sering kita jumpai pada jasmani individu. Pada anak kembar pun mempunyai perbedaan jasmani. Artinya dalam hal-hal tertentu, anak kembar memiliki kesamaan dan perbedaan, entah itu jenis kelamin, bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. Perbedaan intelektual. Hal ini disebabkan oleh inteligensi individu yang ikut dalam mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Setiap individu pasti berbeda tingkat inteligensi mereka. Dapat dilihat pada hasil rapor dan tes kemampuan yang dilakukan oleh guru. Keaktualan itu dikarenakan inteligensi adalah unsur yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Perbedaan psikologis. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan yang terjadi pada masing-masing individu. Ada yang mudah marah, ada yang mudah senyum, ada yang berjiwa sosial, dan ada yang egois. Karena semuanya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan tempat individu itu tinggal. Tempo perkembangan. Setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, ada anak yang mengalami perkembangan cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Tempo perkembangan anak sebenarnya dapat dipercepat sedikit, tetapi tidak dapat dipaksakan. Misalnya, ada orang tua yang menganggap dirinya bijaksana dengan berusaha mengajari anaknya yang belum bersekolah membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, ketika anaknya sudah masuk sekolah,
tidak diberi kesempatan untuk bermain-main karena harus senantiasa belajar. Tindakan demikian dapat mempercepat perkembangan akal anak itu. Akan tetapi, tindakan orang tua tersebut sebenarnya tidak tepat karena keadaan itu berarti bahwa anak itu telah mencapai puncak perkembangan lebih dahulu daripada teman-teman sebaya. Ia telah melaju terlalu cepat dan biasanya perkembangan rohani yang luar biasa itu akan mengganggu kesehatan badan. Irama perkembangan. Di samping memiliki tempo, perkembangan juga berlangsung sesuai dengan iramanya. Hukum irama berlaku untuk setiap manusia. Pada suatu masa, laju perkembangan berjalan dengan cepat, tetapi pada waktu berikutnya sedikit pun tidak tampak kemajuan atau terhambat. Kelajuan atau keterlambatan dalam perkembangan itu tidak sama besar pada setiap anak. Demikian pula proses percepatan maupun perlambatan dalam peralihan perkembangan tidak sama cara berlangsungnya pada setiap anak. Perkembangan cepat atau lambat anak dapat dibedakan atas 3 grup. 1. Anak yang tidak menunjukkan perkembangan yang cepat ataupun terhambat, melainkan perkembangannya berlangsung mendatar dan maju secara berangsur-angsur. 2. Anak yang pertumbuhannya cepat pada saat kecil, pada saat besar kecepatan pertumbuhannya akan berkurang dan pertumbuhannya akan berakhir. 3. Anak yang pertumbuhannya lambat pada saat kecilnya, pada saat besar akan bertambah cepat pertumbuhannya. Aspek-aspek perkembangan. Perkembangan dari tiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Aspek perkembangan peserta didik PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan fase perkembangan individu mulai dari umur 4-6 tahun. Aspek perkembangan fisik. Peserta didik pada tahap ini sedang mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, seperti pertumbuhan otot dan koordinasi gerakan. Perkembangan kognitif. Peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir, memahami konsep sederhana, dan mengenal warna, bentuk, dan angka. Perkembangan sosial. Mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial dasar. Perkembangan emosional. Mulai mengenal dan mengungkapkan emosi dengan cara yang sesuai. Perkembangan bahasa. Peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa dengan lebih baik. Perkembangan moral. Mulai belajar tentang nilai-nilai moral
dasar seperti berbagi dan tolong-menolong. Perkembangan religius mulai dikenalkan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan. Aspek perkembangan peserta didik SD. Periode usia antara 6-12 tahun merupakan masa peralihan dari PAUD ke masa sekolah dasar. Masa ini juga dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak akhir sampai menjelang masa prapubertas. Perkembangan fisik. Peserta didik mulai mengalami pertumbuhan fisik yang stabil dan berkembangnya keterampilan motorik halus. Perkembangan kognitif. Mulai belajar konsep-konsep matematika, sains, dan bahasa dengan lebih kompleks. Perkembangan sosial. Mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan memahami norma-norma sosial. Perkembangan emosional. Mulai mengenal emosi yang lebih kompleks dan belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa semakin berkembang dengan lebih baik. Perkembangan moral. Memahami nilai-nilai moral yang lebih kompleks dan mulai membentuk karakter pribadi. Perkembangan religius. Memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan keyakinan. Aspek-aspek perkembangan peserta didik SMP. Jenjang pendidikan ini biasanya ditempuh oleh peserta didik pada masa remaja atau fase mencari jati diri, yaitu usia 13-15 tahun. Perkembangan fisik. Peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, seperti pubertas dan perubahan hormonal. Perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang, serta mampu memecahkan masalah kompleks. Perkembangan sosial. Mulai mencari identitas diri, bergaul dengan kelompok sebaya, dan mengalami dinamika hubungan sosial yang kompleks. Perkembangan emosional. Mengalami fluktuasi emosi yang lebih intens dan belajar mengelola stres dan tekanan. Perkembangan bahasa. Kemampuan berkomunikasi secara efektif semakin meningkat. Perkembangan moral. Mulai mempertimbangkan nilai-nilai moral secara kritis dan membuat keputusan moral yang tepat. Perkembangan religius. Mendalami keyakinan agama dan memperkuat spiritualitas.
Aspek-aspek perkembangan peserta didik SMA. Masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Perkembangan fisik peserta didik mencapai tahap kedewasaan fisik serta mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan. Perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir kritis dan analitis semakin berkembang serta mampu merencanakan masa depan secara matang. Perkembangan sosial. Mengembangkan hubungan sosial yang lebih intim dan mendalam serta mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan mandiri. Perkembangan emosional. Mampu mengelola emosi dengan lebih baik dan memiliki kestabilan emosi yang lebih matang. Perkembangan bahasa. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan persuasif semakin meningkat. Perkembangan moral. Memiliki pemahaman moral yang lebih kompleks dan mampu membuat keputusan moral yang bertanggung jawab. Perkembangan religius, memperdalam keyakinan agama dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu aja materi yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.